Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bapak Ibu guru hebat beserta dengan anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama di ruangan ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pada satu kegiatan, yakni rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu diberi nama ulat tua, yaitu pukul lari dan sehat bugar. Ya, salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik Bapak Ibu beserta anak sekalian, izinkan saya memandu acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini mengenai pemaparan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ini merupakan salah satu kegiatan atau tindak lanjut dari kegiatan yang diikuti oleh teman sejawat kita, guru PJOK Bapak Muspikar Sakaria SPD, yaitu PKG PJOK yang diikuti selama kurang lebih 3 bulan. Jadi hari ini beliau akan memaparkan apa rencana tindak lanjut dan kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu kami persilahkan untuk pemaparannya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat rekan-rekan guru UPTJ SDN 14 Kagung dan anak-anakku yang saya cintai. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sosialisasi rancangan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari destinasi PJOK yang telah saya ikuti selama 3 bulan lamanya. Jadi ini merupakan tugas aksi nyata atau tugas terakhir yang saya buat untuk dalam kegiatan diseminasi KKG PJOK tersebut. Jadi nama kegiatan atau program yang saya usulkan itu adalah ulat tua, di mana itu singkatan dari pukul lari dan sehat dan bugar. Oke, baik, saya akan memaparkan satu persatu. Oke, pertama kita masuk ke latar belakang. Dalam pembelajaran PJOK, siswa di SDN 14 baru itu terlihat sangat aktif, ya, dalam mengikuti kegiatan olahraga, terutama saat siswa melakukan aktivitas bermain dalam permainan yang dimodifikasi dalam suatu cabang olahraga tertentu. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah kerap memicu perselisihan antar siswa. Namun, di sisi lain, sekolah kita memiliki aset lingkungan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas permainan. Kemudian, dalam konteks program, sekolah kita memiliki fasilitas yang terbatas namun memiliki potensi yang besar dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tempat untuk berolahraga, memanfaatkan lapangan yang luas untuk melakukan aktivitas olahraga. Kemudian kondisi kesenjangan yang muncul dalam pembelajaran PJOK khususnya pada saat aktivitas bermain. Ketika dalam pembentukan kelompok tim, ini kerap muncul dalam pembelajaran PJOK. Ketika siswa itu sudah dibentuk tim, terkadang ada siswa yang tidak menerima temannya.
entah berbagai macam alasan, entah temannya itu tidak memiliki keterampilan gerak yang luar biasa atau yang dapat diandalkan dalam satu cabur tertentu, jadi siswa itu tidak menginginkan teman tersebut dan bahkan tidak ingin ikut serta dalam permainan yang telah disajikan. Oke, kemudian tujuan program. Tujuan utama program dari Ular Tua ini adalah memfasilitasi pembelajaran PCOK khususnya permainan bola kecil, yakni permainan kasti pada siswa dan memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta kegiatan tersebut dalam melakukan aktivitas fisik dalam rangkaian permainan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini nantinya akan melatih kerjasama, kemudian sikap fair play atau sikap jujur dalam bermain, serta meningkatkan kebugaran jasmani melalui aktivitas gerak yang akan kita lakukan. Oke, selanjutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Pertama, seluruh peserta kegiatan ini dapat terlibat aktif dalam program Ular Tua. Yang kedua, peserta didik menerapkan sikap fair play. Ketiga, peserta kegiatan memahami tugas dan fungsi serta perannya masing-masing dalam kegiatan ini. Yang keempat, peserta didik memahami pentingnya untuk hidup sehat dan aktif. Indikator ketercapaian. Yang pertama, 80% peserta kegiatan dapat terlibat aktif dalam kegiatan. Kedua, 80% peserta didik mampu menerapkan sikap fair play atau sikap yang jujur, adil dalam bermain. Tiga, 80% peserta didik paham akan tugas dan perannya dalam tim atau kelompoknya masing-masing. Keempat, peserta didik mampu menyebutkan minimal 2 manfaat berolahraga. Langkah-langkah aksi. Yang pertama, melakukan observasi pada peserta didik mengenai bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian setelah itu mensosialisasikan kegiatan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian pada kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi serta membahas aturan dalam permainan sport education model yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, mengadakan kegiatan SEM dalam program yang berjudul Ular Tua. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pertama, skala program. Program ini akan dilaksanakan untuk siswa kelas mulai dari kelas 4, 5, dan 6 serta guru dan staf sekolah. Kemudian pengaturan program. Kegiatan ini akan dilaksanakan 1 hari yang akan dilakukan di sekolah. Yang ketiga, komunitas belajar. Jadi guru PJOK, perwakilan siswa serta guru dan staf sekolah akan terlibat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Pernyataan tentang kapasitas. Sekolah memiliki beberapa sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk program Ular Tua ini, seperti lapangan sekolah yang luas, alat olahraga sederhana, dan keahlian guru PJOK. Kemudian kami juga akan melibatkan guru dan staf sekolah untuk terlibat dalam kegiatan ini nantinya. Oke, baik. Rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan menggunakan metode observasi dan wawancara. Kemudian sampelnya itu yang diambil adalah peserta-peserta dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian data yang diperoleh kemudian akan dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan sport education model dalam program Ular Tua. Ya, kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama terbatasnya fasilitas olahraga yang ada di sekolah. Solusinya yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tempat berolahraga dan melakukan kolaborasi untuk membuat atau mengadakan alat
yang diperlukan. Kemudian tantangan yang kedua, kasus siswa yang tidak menerima kelompok yang sudah dibagi atau sudah dilot. Solusinya adalah membentuk kelompok atau tim yang terdiri dari siswa dan guru atau staf sekolah, di mana peran guru nantinya dalam satu tim ini adalah memberikan pengertian kepada peserta didik agar dapat lebih menghargai, menerima teman-temannya yang ada di dalam kelompok, serta menghargai bagaimana perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh teman-temannya nantinya. Ya, saya kira itu pemaparan dari saya tentang program yang akan kita laksanakan dengan judul Ular Tua, Pukul Lari Sehat dan Bugar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu, mengenai program sudah dipaparkan sama Guru Yoga mengenai program dan aksi nyata yang akan dilakukan. Iya, jadi setelah pemaparan ini, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada aturan atau hal yang perlu diperhatikan. Jadi kembali kami persilakan kepada Bapak Musbika Zakaria selaku Guru PJOK untuk memandu kembali atau menjelaskan kembali aturan dalam permainan yang akan dilakukan, yang insya Allah direncanakan besok di halaman sekolah kita. Ya, baik. Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan memaparkan apa-apa yang menjadi aturan dalam permainan yang akan kita laksanakan di program Ular Tua. Jadi aturan yang pertama, tim atau regu. Setiap tim terdiri dari 10 orang. Ya. Kemudian tim terdiri dari 6 peserta didik, di mana 2 perwakilan tiap kelas putra dan putri, serta 4 guru atau staf sekolah. Kemudian cara bermain. Permainan dimulai ketika telah diundi pihak yang mana yang menjadi pihak pemukul, yang mana menjadi pihak jaga. Kemudian setiap putaran pihak pemukul memiliki 3 kesempatan untuk memukul. Kemudian bertukar dengan pihak jaga. Kemudian tim pemukul melakukan hitting. Hitting itu memukul bola secara bergantian, di mana diantaranya itu dimulai dari siswa kemudian guru, atau sebaliknya guru dulu atau siswa dulu baru guru, begitu seterusnya. Kemudian setiap pemain memiliki 3 kali kesempatan untuk memukul bola. Apabila telah gagal 3 kali, maka pemukul tersebut dianggap gugur atau mati. Jadi pada saat pemukul itu tidak memukul bola 3 kali, pemain itu tidak boleh main dalam putaran tersebut. Jadi tidak ikut serta untuk main dalam putaran itu. Kemudian pihak jaga mampu mendapatkan poin 1 ketika bola yang dipukul oleh pemukul itu dapat ditangkap sebelum pantul ke lantai atau pantul ke genteng. Ya, pihak pemukul dapat mendapatkan poin ketika dia telah mengelilingi 1 kali putaran base, kemudian kembali ke base court
itu mendapatkan 1 poin. Setiap orang yang kembali ke base camp itu poinnya 1. Jadi kalau 5 langsung kembali dapat 5 poin. Kemudian aturan tambahan, pemukul melakukan pukulan di dalam kotak yang akan disediakan. Kemudian pemukul tidak boleh diletakkan di luar dari garis. Kemudian setelah melakukan pemukul, alat pemukul akan diletakkan di dalam baskom dan tidak boleh keluar dari garis. Bola yang terpantul di atap atau di genteng itu dinyatakan telah pantul ke lantai. Jadi pada saat ketika dari genteng nanti akan ditangkap, itu tidak dihitung 1 poin. Kemudian pemukul dikatakan gagal atau mati ketika bola yang dipukul keluar ke jalan raya. Kalau selama bolanya keluar ke lurus ke belakang sini keluar bola, itu masih dikatakan aman atau bolanya keluar ke seberang sini. Selama bola tidak keluar ke jalan raya, itu baru dikatakan gugur. Kemudian aturan khusus, pihak jaga dapat melempar bola ke arah pihak pemukul yang berusaha berlari ke base. Jadi selanjutnya jika mengenai pemain yang memukul tadi, maka pihak jaga akan berlari berusaha mencapai base camp. Namun jika semuanya telah sampai, pihak jaga itu kemudian bertukar peran kembali. Pihak jaga menjadi pemukul, pihak pemukul jadi pihak jaga. Kemudian saat pemukul dilempar oleh tim jaga dan kena, tim pemukul akan bertukar giliran. Namun apabila terjadi rally seperti ini, pemukul dilempar oleh pihak jaga, kemudian pihak pemukul mengambil bola dan melempar kembali pihak yang jaga, kena lagi 1, otomatis kembali lagi ke pemukul. Jadi itu akan kembali ke reset seperti awalnya. Kalau masih ada yang temannya yang belum kena, berarti itu yang masih kembali ke pemukul yang sebelumnya. Oke, saya kira itu aturan-aturan yang akan kita gunakan. Barangkali ada tambahan atau kritik saran tentang apa yang akan dilaksanakan nantinya dalam program tua. Saya serahkan kepada moderator. Baik Bapak Ibu dan anak sekalian, demikian pemaparan dari Guru PJOK dalam hal ini Bapak Musbidar Zakaria mengenai program dan aksi nyata yang akan dilaksanakan, yaitu ulang tua. Dan jadi saya ulangi sekali lagi bahwa program ini merupakan program yang beliau susun dalam rangka penyelesaian tugas akhir di pelatihan PKG PJOK yang beliau ikuti selama kurang lebih 3 bulan. Jadi Bapak Ibu dan anak sekalian, apabila ada hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti dari pemaparan tadi, kami persilahkan dan berikan waktu 5 menit untuk mengajukan pertanyaan. Ya, jadi begini, sebelum saya serahkan ke forum untuk bertanya kembali, melihat tadi program yang disusun, di sini salah satu poinnya adalah untuk melatih kerjasama atau membina kerjasama atau karakter dari peserta didik kita. Dalam hal ini dalam program pendidikan Pancasila itu adalah gotong royong. Jadi melihat pentingnya hal ini untuk memupuk semangat gotong royong atau kebersamaan pada siswa kita, jadi kita harus memulai dari kegiatan yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi sehingga nanti kebersamaan itu bisa kita pupuk. Nah, di sini sebelum saya lempar, saya bertanya dulu mengenai tadi sudah dipaparkan mengenai aturan. Nah, di sini adalah kostum atau pakaian yang digunakan untuk peserta didik dan guru untuk kegiatan besok. Pak Bika, ya, seperti apa? Mungkin bisa diberi gambaran bagaimana dress code atau pakaian yang digunakan baik itu peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikannya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi mungkin
barangkali untuk pakaian atau kostumnya yang digunakan pada saat kegiatan itu saya harap untuk siswa atau peserta didik itu menggunakan pakaian olahraga masing-masing, ya, menggunakan pakaian olahraga yang lengkap dan ingat dipakai sepatunya. Kemudian untuk guru atau staf sekolah itu saya harap menggunakan baju olahraga yang persatuan, itu yang baju warna biru kayak itu hijau. Ya, ada tadi yang saya tampilkan itu yang seperti itu. Jadi mungkin seperti itu untuk kostumnya supaya kita seragam. Jadi kita satukan saja memakai kostum olahraga yang terbaru. Ya, saya lemparkan kembali kepada moderator. Ya, baik Bapak Ibu, mengenai hal ini, kegiatan yang mau dilakukan atau diorientasikan besok di lapangan mungkin sudah jelas Bapak Ibu mengenai apa latar belakang, apa tujuannya, kemudian indikator pencapaiannya, kemudian aturan-aturan dalam permainannya, kemudian jenis permainan yang mau kita lakukan, kemudian keseragaman atau kostum atau dress code yang kita gunakan. Oke, jadi jelas sedikit mungkin saya bisa tambahkan mengenai dress code yang kita gunakan. Kita kembali ke aturan sekolah bahwa dalam kegiatan ini dilakukan kita menggunakan sepatu. Jadi untuk ibu-ibu diusahakan pakai sepatu olahraga karena kegiatan lapangan berlari. Jadi kalau misalnya yang kayak balet dan sebagainya mungkin tidak bisa digunakan. Bukan ditakutkan cedera, ditakutkan rusak sepatu tak. Kalau bukan ini sepatu olahraga, jadi sebisa mungkin kita gunakan sepatu kets. Nah, kemudian untuk pesertanya pembagian kelompoknya ini sebelum saya ini kembali mengalihkan ke peserta, Pak Fikar, kembali saya bertanya mengenai pembagian peserta tadi kan dia per tim, ada guru, ada peserta didiknya. Jadi di sini ceritanya, jadi guru dan peserta didiknya itu satu kelompok, atau guru lawan peserta didik, atau peserta didik lawan guru, atau dikelompokkan guru dengan peserta didik, atau seperti apa teknisnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi aturan pembagian kelompoknya ya. Oke, jadi akan ada 2 tim yang bertanding selama program Ular Tua ini, di mana setiap tim terdiri dari 10 orang. Jadi setiap tim akan ada 10 orang. Dalam 10 orang ini akan ada 4 guru, kemudian 6 peserta didik. Saya rasa kalau untuk guru cukup jelas ya. Kemudian pada ini 6 siswa, ini akan ada perwakilan dari setiap kelas. Jadi akan ada misalkan 1 PA, 1 P dari kelas 6 setiap tim. Kemudian 1 PA, 1 P dari kelas 5, dan 1 PA, 1 putri dari kelas 4. Jadi untuk pemilihan siswanya nanti setiap kelas saya lemparkan kepada wali kelas masing-masing siapa yang akan dipilih menjadi perwakilan kelasnya 4 orang, 2 putra 2 putri. Kemudian akan dilot namanya untuk dibagi menjadi 2 tim, kemudian nanti digabung dengan 4 guru di dalamnya. Ya, saya rasa itu sudah jelas ya tentang bagaimana pembagian timnya nantinya. Saya lemparkan kepada moderator. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi ini sudah sudah dijelaskan mengenai pembagian timnya. Dalam satu tim itu ada 10 orang, di mana di 10 itu ada 4 guru atau tenaga pendidikan. Kemudian ada 6 orang siswa jadi 10. Jadi masing-masing siswa ini ada perwakilan per kelasnya, kelas 4, 5, dan 6. Jadi Bapak Ibu, dalam satu timnya nanti ini mungkin diatur oleh guru PJOK untuk menentukan
si A si B satu tim dengan siapa dan seterusnya. Jadi ketika misalnya beliau sudah mengatur seperti itu, dia sudah setting pengaturan kelompoknya, silakan Bapak Ibu atau anak-anak sekalian jangan lagi mengatakan tidak maukah saya sekelompok dengan si A, tidak maukah sekelompok dengan si B. Kita di sini diatur atau dikelompokkan secara heterogen, dikelompokkan secara heterogen, bukan pengelompokan secara homogen. Jadi baik Bapak Ibu, mungkin masih ada. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, sekali demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.